Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diundang mengikuti pertemuan nasional Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk kemitraan keterbukaan pemerintah atau Open Government Partnership ini. Namun demikian, saya mohon maaf karena saya tidak bisa secara langsung menyampaikan pandangan dan terpaksa direkam melalui video ini karena benturan waktu dengan komitmen lain. Semoga ini tidak mengurangi makna perjumpaan kita. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, OGP sudah berusia 10 tahun sejak didirikan pada bulan September tahun 2011 oleh 8 negara, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. 8 negara ini adalah 8 negara perintis, pionir. Kini sudah ada 78 negara yang menjadi anggota OGP, dan jumlah itu saya yakin akan terus bertambah. OGP adalah inisiatif multilateral yang bersifat sukarela, yang secara umum bertujuan untuk memperluas demokrasi, khususnya melalui transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusi. Dalam Open Government Partnership, pemerintah dan masyarakat sipil duduk setara, sama tinggi, sama rendah. Mereka punya suara yang sama dalam memutuskan dan menentukan. Mereka mengembangkan program bersama-sama, istilahnya ko-kreasi yang setara. Di Indonesia, OGP ini diampu oleh 3 kementerian dan lembaga. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Staf Presiden, bersama-sama dengan masyarakat sipil. Sehari-hari, kerja OGP ini didukung oleh Sekretariat Bersama Open Government Indonesia atau OGI. Nah, kini setelah 10 tahun, bagaimana perjalanan 1 dekade OGP di dunia dan di Indonesia? Di tingkat global, Joe Powell, Deputi CEO OGP Support Unit, memberikan refleksinya tentang 10 pelajaran dari 10 tahun OGP ini. Dalam catatannya dia menulis, pertama, multilateralisme baru yang kreatif dan efektif memang dibutuhkan dunia saat ini. Karena dunianya juga makin kompleks, makin banyak persoalan yang dihadapi. Kedua, batas antara kebijakan domestik dan luar negeri makin memudar. Apa yang selama ini dianggap hanya perkara domestik, ternyata menjadi kepedulian global, dan sebaliknya. Ketiga, gagasan-gagasan bermutu bisa datang dari mana saja. Itu jelas. Keempat, kekuasaan bisa dan mesti digeser dari pusat ke daerah, dari yang bergelimang sumber daya ke yang membutuhkan. Kenapa? Agar kemajuan makin bermakna. 5. Koalisi yang tidak biasa, melibatkan banyak sekaligus pemerintah, masyarakat sipil, militer, bisnis, komunitas, ternyata bisa berjalan baik. Modalnya apa? Percaya. 6. Ketimpangan bisa diatasi dengan keterbukaan. 7. Catatan Joe. Zaman digital ini ternyata juga membutuhkan keterbukaan. 8. Otoritarianisme ternyata hidup dan bahkan makin kuat di zaman modern ini. 9. Akuntabilitas menjadi perkara sentral dalam tata hidup bersama. Dan yang ke-10, bagaimanapun dan apapun, kesabaran dan kerendahan hatian tetap diperlukan saat mendorong perubahan. Itu refleksi Joe Powell. Bagaimana dengan Indonesia? Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, saya merasa terhormat dan beruntung bisa mengikuti perkembangan Open Government di Indonesia ini relatif semenjak awal. Sejak di UKP 4 dulu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan di zaman Presiden SBY, saat OGP dibentuk, hingga dijalankan di zaman Presiden Jokowi, di mana saya menjadi Deputi Kepala Staf Kepresidenan.
Tapi saya tidak punya 10 refleksi. Saya hanya punya 3. Pertama, pentingnya keterbukaan untuk memecah pengkotak-kotaan. Baik dalam cara kerja pemerintah maupun dalam interaksi masyarakat sipil. Pengkotak-kotaan dalam pemerintah menciptakan ego sektor, membuat kinerjanya tidak efektif. Pengkotak-kotaan dalam masyarakat sipil melemahkan kekuatan pro-demokrasi yang sebenarnya makin kita butuhkan ke depan karena kita tahu kualitas demokrasi saat ini memburuk. Kedua, pentingnya keterbukaan untuk memberikan landasan bukti dalam pembuatan kebijakan dan strategi, baik bagi kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan, maupun strategi dan arah gerak masyarakat sipil. Data dan bukti yang bermutu tidak akan bisa didapatkan tanpa keterbukaan. Refleksi ketiga, pentingnya keterbukaan untuk membangun kemitraan bermakna saat ini dan di masa depan. Keterbukaan itu penting sekali. Zaman yang makin modern dan maju ini juga makin rumit dan kompleks. Tidak ada, sekali lagi, percayalah pada saya, tidak ada satupun aktor dalam masyarakat yang bisa menavigasi kemajuan ini seorang diri. Tidak pemerintah, tidak juga masyarakat sipil, tidak juga swasta, media, akademisi, atau lain. Maka, kemitraan itu bukan hanya menjadi norma, tapi konsekuensi. Bahkan konsekuensi yang wajib. Dan kemitraan yang bermakna dan berkualitas memang hanya bisa dicapai dengan keterbukaan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, 10 tahun ini kita bekerja sama, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia, duduk bersama-sama, bekerja bersama-sama agar tata kelola pemerintahan makin terbuka. Memang tidak semuanya berjalan mulus, masih banyak ruang perbaikan. Namun perbaikan yang bermakna juga hanya bisa diraih lewat keterbukaan yang lebih sejati. Kokreasi antara pemerintah dan masyarakat sipil harus terus ditingkatkan kualitasnya, agar sungguh substantif dan tidak sekedar prosedural. Masyarakat sipil bukan stempel aktivitas pemerintah agar dianggap partisipatif. Demikian juga pemerintah bukan hanya penyedia sumber daya yang padahal mungkin tidak ada ya, yang didekati saat dibutuhkan saja. Tidak seperti itu. Kita tahu menghadapi transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi, menghadapi ruang demokrasi yang dipandang makin menyempit, menghadapi tantangan pembangunan yang makin kompleks. Tidak hanya pemerintah, masyarakat sipil sebagai bagian dari OGP perlu merumuskan berbagai langkah strategis untuk memaksimalkan OGP sebagai alat bantu untuk mengatasi persoalan demokrasi yang berdampak kepada masyarakat secara langsung tadi. Penyimpangan pembangunan, menyempitnya ruang dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan digital. Rusaknya alam, deforestasi, kebijakan lingkungan yang tinggi emisi, tata kelola digital yang belum melayani semua masyarakat, dan perbaikan kualitas layanan publik, khususnya kesehatan dan pendidikan. Itu mengapa pertemuan nasional ini penting. Jadi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat bertemu, selamat berdiskusi, selamat berbagi pendapat dalam semangat kesetaraan dan keterbukaan. Terima kasih, dan salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.